Tahukah kamu, tempat inilah yang mengubah seorang kesatria menjadi seorang santo. Tempat Santo Ignatius Loyola menggantungkan pedang, belati, dan tanda kehormatan militernya di hadapan Bunda Maria. Tempat ini bernama Montserrat, sebuah gunung suci di Catalunya, Spanyol, yang telah menjadi tujuan ziarah selama lebih dari 1000 tahun. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1522. Beberapa bulan sebelumnya, Ignatius terluka parah dalam pertempuran Pamplona. Selama masa pemulihan, ia membaca kisah hidup Yesus dan para santo. Hatinya mulai berubah. Ia menyadari bahwa kemuliaan yang selama ini dikejarnya sebagai seorang kesatria tidak pernah benar-benar memuaskan jiwanya. Dalam pencarian itulah ia berjalan sebagai peziarah menuju Montserrat. Sesampai di Montserrat, ia masuk ke Basilika dan menghabiskan semalam penuh berjaga dalam doa di hadapan patung Bunda Maria yang dikenal sebagai La Moreneta. Keesokan harinya, ia melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia melepaskan pedang, belati, dan pakaian kebesarannya sebagai seorang bangsawan dan prajurit. Ia meninggalkan kehidupan lamanya dan mempersembahkan diri, mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Keputusan yang tampak sederhana itu mengubah sejarah gereja. Dari perjalanan pertobatan tersebut lahirlah latihan rohani Santo Ignatius yang hingga hari ini telah menuntun jutaan orang untuk semakin mengenal kehendak Bapa di surga. Dari spiritualitas itulah lahir Serikat Yesus yang telah melayani gereja di bidang pendidikan, misi, ilmu pengetahuan, dan evangelisasi di berbagai belahan dunia. Namun, keunikan Montserrat tidak berhenti pada kisah Santo Ignatius. Nama Montserrat menjadi terkenal karena Montserrat sendiri berarti gunung yang bergerigi. Dari kejauhan, puncak-puncak batunya memang tampak seperti dipotong oleh gergaji raksasa. Formasi batu yang luar biasa ini membuat gunung tersebut menjadi salah satu landscape paling ikonik di Spanyol. Sejak abad ke-9, para pertapa sudah memilih gunung ini sebagai tempat untuk mencari keheningan dan berdoa. Kemudian, pada tahun 1025 berdirilah Biara Benediktin Santa Maria de Montserrat. Yang luar biasa adalah hingga hari ini kehidupan monastik di sana masih terus berlangsung. Artinya, para peziarah sebenarnya tidak datang ke sebuah museum atau bangunan bersejarah yang hanya menyimpan kenangan masa lalu. Mereka datang ke sebuah biara yang benar-benar hidup dengan doa-doa mereka. Setiap hari, para rahib Benediktin masih merayakan Ekaristi Kudus, mendaraskan ibadat harian, bekerja, menerima tamu, dan mendoakan gereja serta dunia sepanjang malam dan hari. Selama hampir 1000 tahun, doa tersebut terus bergema di tempat yang sama, membumbung tinggi sampai ke langit di hadapan Bapa di surga. Di jantung basilika ini terdapat patung Our Lady of Montserrat yang akrab disebut La Moreneta atau Bunda Maria yang berkulit gelap. Patung bergaya Romanes ini berasal dari abad ke-12, telah menjadi tujuan devosi selama berabad-abad. Banyak orang datang membawa rasa syukur, memohon kesembuhan, mendoakan keluarga, mencari arah hidup, atau sekedar menyerahkan beban yang selama ini mereka pikul. Salah satu tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang adalah menyentuh bola dunia yang dipegang Bunda Maria sambil memanjatkan doa. Bukan karena benda itu memiliki kekuatan magis, melainkan sebagai ungkapan iman bahwa seluruh hidup dan dunia berada di bawah penyelenggaraan ilahi. Tak jauh dari biara terdapat Santa Cova atau Gua Suci. Menurut tradisi, di tempat inilah patung Bunda Maria pertama kali ditemukan sekitar tahun 880. Setelah beberapa anak gembala melihat cahaya dan mendengar nyanyian dari arah gunung.
Bayangkan mendengar nyanyian dari arah gunung. Walaupun kisah tersebut termasuk tradisi yang tidak dapat dibuktikan secara historis, gua ini telah menjadi tempat doa dan ziarah selama berabad-abad. Keindahan Montserrat juga terdengar melalui musik. Di sana terdapat Escolania de Montserrat, salah satu paduan suara anak laki-laki tertua di Eropa. Selama ratusan tahun, suara mereka telah mengiringi liturgi dan doa para peziarah. Banyak orang mengaku merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ketika mendengar nyanyian mereka bergema di dalam basilika. Tak heran jika jutaan orang datang ke Montserrat setiap tahun. Mereka bukan hanya ingin menikmati pemandangan gunung yang indah. Mereka datang untuk menemukan keheningan. Mereka datang untuk berdoa. Mereka datang untuk mencari jawaban. Dan mereka datang untuk menyerahkan hidup mereka kepada Bapa di surga. Dan mungkin itulah alasan mengapa Santo Ignatius begitu tersentuh hatinya. Ia datang sebagai seorang kesatria yang mengejar kehormatan dunia, tetapi ia pulang sebagai seorang peziarah yang mengejar kehendak Allah. Menjelang peringatan Santo Ignatius Loyola setiap tanggal 31 Juli, kisah ini mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pedang apa yang masih kita genggam hari ini? Mungkin bukan pedang dari besi. Mungkin itu kesombongan, mungkin itu ambisi yang berlebihan, mungkin itu dendam yang belum dilepaskan, dan mungkin juga luka yang terus disimpan. Atau mungkin rasa takut yang menghalangi kita untuk mengikuti panggilan Tuhan. Pertobatan seringkali tidak dimulai dengan mukjizat yang besar. Pertobatan dimulai ketika kita berani datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku ingin menyerahkan semuanya kepadamu." Kalau suatu hari Tuhan memberikan kesempatan berziarah ke Spanyol, jangan cuma berhenti di Barcelona. Naiklah ke Gunung Montserrat. Datanglah ke tempat di mana seorang kesatria pernah menyerahkan pedangnya. Siapa tahu, di tempat yang sama, Tuhan juga sedang menantimu untuk memulai babak baru dalam perjalanan imanmu. Tuhan memberkati.